Saya mewakili kelompok perempuan, anak muda pedesaan dan disabilitas meminta hak kami untuk akses informasi, teknologi, kesempatan berusaha untuk meningkatkan hidup kami. Untuk Indonesia Maju, dengan partisipasi aktif dari kami, disabilitas, perempuan, dan anak muda pedesaan. Jadi Indonesia saat ini sedang menghadapi dua hal yang besar. Yang pertama adalah era industri 4.0, di mana teknologi digital ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasai. Dan yang kedua adalah bonus demografi, di mana angkatan kerja ini jumlahnya meningkat sangat tajam. Dan jika ini tidak dipersiapkan, maka akan terjadi ledakan pengangguran di masa yang akan datang. Pemerintah memang saat ini dari pusat sampai daerah sudah mencanangkan berbagai macam program untuk meningkatkan literasi digital. Tapi persoalannya orientasinya masih wilayah-wilayah perkotaan dan juga mereka yang bisa mengakses informasi. Lantas, bagaimana dengan mereka yang tidak bisa mengakses informasi dengan baik karena berbagai macam hambatan? Kondisi geografis, keberadaan infrastruktur yang tidak memadai, persoalan sosial budaya. Apakah mereka harus ditinggal? Apakah mereka hanya menjadi penonton dan juga korban dari kemajuan zaman ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar masuk sinyalnya, nggak tentu. Jadi kalau geser sedikit bilang. Pakai PC keluar, untung ada saudara yang di Paldo. Nah, Asosiasi PPSW coba hadir untuk mengisi celah tersebut. Berbekal pengalaman dari Asosiasi PPSW yang berdiri sejak tahun 86 dengan fokus pemberdayaan perempuan, didukung penuh oleh Google.org dan The Asia Foundation, bersama-sama merancang sebuah program yang bukan hanya mensasar literasi digital, tapi bagaimana dengan pengetahuannya itu mereka bisa memperoleh kesempatan bekerja untuk meningkatkan taraf hidup, khususnya untuk kelompok-kelompok marginal, perempuan, anak-anak muda yang berada di pelosok pedesaan, dan juga kelompok disabilitas. Jadi pas lagi ngajarin teman-teman sih Kak? Biasa keluar ke kafe atau Rumah keluarga. Nah kalau ke kafe kan berarti minum segala macam gitu. terus bayar sendiri. Oh. Kan karena kawan gitu kan. Oh, jadi gitu. sendiri ya bayarnya gitu. Nah, itu pun penasaran belajar aku pikir kan. Itu loh untuk kan akun biasa kan dibobol orang gitu. Ini kan verifikasi 2 angka tuh kan bisa mengamankan gitu. Kenapa kita pilih volunteer desa? Karena kita konsepnya bukan hanya training ya. Kalau kita ke mentor, kita bisa training ini modelnya. Mentor ke volunteer bisa training. Tapi kalau dari volunteer ke penerima manfaat, itu konsepnya adalah pendampingan. Ini kan yang sebetulnya jadi persoalan di program-program training ya. Banyakan training memang bisa dilakukan, bisa sampai 1 minggu segala macam, tapi persoalannya adalah pendampingannya ini. Apalagi ini persoalan teknologi digital ya. Bukan hanya persoalan teknis orang bisa pakai smartphone, tapi ada persoalan kepercayaan diri, terus persoalan motivasi untuk mencoba, itu
Nggak bisa cuma didapatkan dari training beberapa hari, ini perlu didampingi. Perlu dilakukan pendampingan dari volunteer desa kepada penerima manfaat. Mungkin bisa pendampingan bisa 3-6 bulan. 3-6 bulan pendampingan kepada mereka. Jadi satu volunteer desa kalau misalkan mau dibagi seperti itu, satu volunteer desa bertanggung jawab pada sekitar 25-30 orang. Nah ini nanti tergantung di desanya ketersediaan penerima manfaatnya juga. Antara 20, kita targetkan 25-30 orang. Woi, halo kawan. Yo, Woi, Bu. kita baru lihat ini. Datang duduk sendiri di sini buat apa di sini? Beta ada lihat-lihat ini aplikasi Korma ini. Oh, Sudah, install. Ke mana kawan? Itu waktu yang Om suruh beta daftar, sekarang beta dapat kerja. Ah, Oh, betul. dapat di mana? Ini dapat itu waktu kan beta daftar mau jadi ini jurnalis, mau jadi wartawan, dan puji Tuhan beta sudah diterima jadi wartawan. Woi, baik su kawan. Semangat. Siap. Sebelumnya saya punya usaha ini sedikit macet dengan postingan-postingan, tapi setelah saya mendapatkan penjelasan tentang aplikasi penjualan di Facebook, jadi dari 500 itu per bulan dia meningkat sampai 800, bahkan sampai 1 juta per bulan. Bisa saya promosi, saya pasarkan berupa lewat Facebook, Google Map. Bisa saya promosikan dari situ. Salah satu contohnya saya posting semua hasil syukur saya bagi ke teman dari situ. Makanya saya rasa makin meningkat setelah saya kenal media berupa Google Map, internet atau lain-lain. Kedua, saya juga setelah saya menggunakan Google Map, internet, banyak juga yang pesan saya lewat email, lewat apa, Messenger, WA. Nah ini kan banyak tambahan juga dari situ. Halo, perkenalkan nama saya Lydia, Lydia. Isyarat saya seperti ini, Lydia. Saya dari Kuburaya. Saya merupakan Misdif Indonesia tahun 2016 dan saat ini saya merupakan guru Pusdisindo Kalimantan Barat. Pertama, untuk hari ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada PPSW sudah mengundang saya, sudah juga bekerja sama waktu itu dengan komunitas, memberikan saya akses, fasilitas, dan lain sebagainya. Untuk Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pendidikan Kebudayaan, dan dinas-dinas lainnya, terima kasih untuk diskusi ke depannya, terima kasih untuk informasinya. Saya harap ke depannya terus bisa berkembang. Dan saya harap pemerintah juga dapat memberikan fasilitas untuk teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman tuli, agar ke depannya teman-teman di sini dapat berkembang. Hasil baik ini kemudian kami coba komunikasikan ke pemerintah daerah melalui diskusi multi stakeholder yang kita lakukan di 6 wilayah, yaitu di wilayah Riau, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Dari hasil diskusi multi stakeholder ini memang pemerintah daerah sebagian besar mengapresiasi apa yang kami lakukan dan juga membuka peluang untuk melakukan kolaborasi. Bahkan di beberapa pemerintah daerah seperti Riau, mereka terinspirasi untuk mengadopsi pola-pola pendampingan yang kami lakukan. Bapeda dalam hal ini akan sebagai institusi perencanaan akan melakukan kolaborasi. Kita berharap hubungan kita ini intensif supaya nanti apa yang
dilaksanakan, dan program-program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan PBSW dapat terintegrasi dengan program-program pemerintah daerah, tentunya dalam memakmurkan, mensejahterakan masyarakat Kota Pekanbaru ini, termasuk masyarakat yang dalam kelompok disabilitas. Langsung hadir pada masyarakat itu hal yang sangat baik. Jadi memang langsung harus terasa ya manfaatnya gitu. Jadi itulah yang saya maksud, melengkapi gitu. Apa yang belum dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini bisa masyarakat juga bisa melakukan. Jadi masing-masing saling bersinergi, melengkapi gitu. Bahu membahu. Nah tentu ini kami sangat mendukung, sangat welcome. Oleh karena itu, nah kita juga harus duduk bersama-sama, baik pada penyusunan perencanaan. Yang penting lagi bagaimana support data, ini yang paling penting. Di mana, siapa kelompok marginal itu. Ini agar sasaran kegiatan kita bisa lebih terarah.